Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kubra dengan NIM 2416050082, Prodi Perbankan Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baik, saya akan menjelaskan materi pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG, dengan pembelajaran studi pemikiran Islam. Baiklah, langsung kita masuk ke materi. Pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Pengertian tekstual. Kata teks dalam bahasa Arab disebut nas, telah dipakai dalam wacana keilmuan Islam klasik, khususnya dalam bidang hukum Islam. Dalam Muja'am Mayasis Al-Lawhab, nas diartikan dengan mengangkat atau batas akhir sesuatu. Istilah tekstual dalam mazhab fikih adalah mereka yang menjadikan nas, baik Al-Quran maupun hadis, sebagai salah satunya sumber otoritas yang sah dengan menafikan peran penafsiran manusia. Istilah tekstual di sini lebih menunjukkan pada sebuah paradigma berfikir, baik cara metode maupun pendekatan yang mengacu pada teks atau makna harfiah teks. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada makna teks atau makna harfiah. Ciri-ciri pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual, 1. Banyak melakukan pengajian nahwiyah atau bacaan yang berbeda strukturalis. 2. Melakukan pengajian asal-usul bahasa dengan menyelansir syair Arab. 3. Banyak mengandalkan cerita atau pendapat sahabat dalam menafsiri makna lafal yang dikaji. Secara kontekstual, karakteristik yang paling nampak dalam metode ini meliputi penekanan pada semangat religio-etik, bukan pada makna literal sebuah teks. Manhaj yang dikembang mereka adalah penafsiran Islam berdasarkan semangat dan spirit teks. Memahami latar teks secara kontekstual, substansial dan non-literal. Menurut mereka, hanya dengan modal tersebut, Islam akan hidup, survive, dan berkembang secara kreatif, menjadi bagian dari peradaban manusia universal. Karena itu, bagi mereka perlu ijtihad meski dibuka pada semua bidang, sehingga memungkinkan Islam mampu menjawab persoalan kemanusiaan yang terus berubah. Penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demi akan mengalami pembusukan. Contoh pendekatan secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual, misalnya karakteristik kajian fiqh klasik yang law in book oriented dan kurang memperhatikan law in action merupakan akibat dari kecenderungan tekstualitas metodologi golongan tekstualis, sehingga studi Islam dengan hanya mengandalkan pendekatan tekstualis akan selalu tertinggal di belakang sejarah sampai batas tertentu, bahkan mungkin ditinggalkan kerana tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi aktual umatnya. Secara kontekstual, salah satu contoh yang dianggap baik dalam penggunaan pendekatan kontekstual ini adalah Farid Essek. Ia menempatkan hermeneutik Al-Quran dalam ruangan sosial di mana ia berada, sehingga sifat bukan lagi kearaban yang bersifat umum. Essek merumuskan hermeneutik Al-Quran yang berproses pada pembebasan persamaan dengan mempertimbangkan aspek kontekstual di mana ia hidup. Menurut Essek, tidak ada tafsir dan takwil yang bebas nilai. Penafsiran Al-Quran bagaimanapun adalah exegesis, memasukkan wacana asing ke dalam Al-Quran sebelum eksegesis mengeluarkan wacana dari Al-Quran. Kelebihan dan kelemahan pendekatan tekstual dan kontekstual. Menurut Mukran Shihab, pendekatan ini mempunyai keistimewaan dan kelemahan sebagai berikut. Keistimewaannya antara lain, menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran, memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya,
mengingat mufassir dalam bingkai teks ayat-ayat, sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. Kelemahan pendekatan tekstual antara lain terjerumusnya sang mufassir dalam uraian kebahasaan dan kesandaraan yang bertele-tele, sehingga pesan pokok Al-Quran menjadi kabur di celah uraian itu. Seringkali konteks turunnya ayat, uraian asbab al-nuzul atau sisi kronologi turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian nasikah mansukh hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali, sehingga ayat-ayat tersebut bagaikan turun bukan dalam satu masa atau berada di ten masyarakat tanpa budaya. Adapun kelebihan-kelebihan metode kontekstual di antaranya mempertahankan semangat keuniversalan Al-Quran primer, dan sebab dengan penafsiran kontekstual maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Metode tafsir kontekstual merupakan sintesa dari metode analistik, tematik dan hermeneutika, sebab metode analistik diperkaya dengan sumber tradisional yang membuat substansi yang diperlukan bagi proses penafsiran. Metode tematik diunggulkan dengan kemampuannya meramu ayat-ayat Al-Quran primer dalam satu tema dengan mengaktualisasikannya. Tafsiran hermeneutika titik penekanannya adalah kata dan bahasa, sejarah, sosiologi, antropologi, dan sebagaimana sebagai alat yang penting dalam menafsirkan Al-Quran primer, sehingga wajar bila kontekstual dianggap sebagai gabungan dari metode-metode tersebut. Di antara kelemahan kontekstual adalah hasil penafsiran kontekstual terkadang didahului oleh interes pribadi dan dorongan hawa nafsu karena adanya pintu penyesuaian nilai-nilai Al-Quran dengan kondisi masyarakat. Tentu dengan keterbukaan tersebut memancing seorang untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan selera yang pada akhirnya penafsir yang ia lahirkan sifatnya mengada-ngada. Dengan semangat tafsir kontekstual terkadang melahirkan ketergesaan penafsiran ayat yang merupakan otoritas Allah untuk mengetahui maknanya. Tafsir kontekstual motivasi seorang untuk cepat merasa mampu menafsir Al-Quran sekalipun syarat-syarat menafsir belum terpenuhi. Kesimpulan, pendekatan tekstual menitik beratkan pada pemahaman harfiah dan apa yang tertulis dalam sumber umat Islam. Pendekatan kontekstual mengutamakan penyesuaian ajaran Islam sesuai dengan realitas dan konteks saat ini, lebih dinamis dan fleksibel. Kedua pendekatan ini sering diperdebatkan, namun banyak ulama berpendapat bahwa pemahaman Islam yang baik memerlukan keseimbangan antara keduanya, menghormati teks suci sambil tetap relevan dan dengan perubahan zaman. Maaf jika penjelasan saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siap jawaban, bukan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.